Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Matius bab 12 ayat 1 sampai 8. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Mereka melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat yang terkasih, Penginjil Matius yang kita dengarkan mengisahkan kepada kita setidaknya ada 2 poin yang disampaikan di sana. Yang pertama berkaitan dengan tindakan para murid makan gandum pada hari Sabat, dan yang kedua adalah hari Sabat itu sendiri. Dan tentu sebagai sebuah boleh dikatakan sebagai sebuah pencerahan di situ, jawaban Yesus memberikan makna yang lebih dalam akan keberadaan hari Sabat. Yang pertama, persoalan yang ditampilkan di situ adalah para murid yang berjalan di ladang gandum, mereka memetik gandum dan memakannya. Nah, tentu peristiwa makan ini termotivasi oleh keadaan fisik atau keadaan tubuh mereka yang menuntut mereka untuk mengisi perut mereka yang lapar. Nah, karena lapar inilah maka mereka berusaha untuk menjadi kenyang dengan cara memetik bulir gandum itu dan memakannya. Tujuannya adalah agar mereka bisa kenyang, bisa mempunyai tenaga, bisa berpikir dengan baik lagi, bisa berjalan, bisa berelasi dengan baik dan sebagainya. Artinya membantu aktivitas fisik mereka secara normal ya, atau membantu mereka untuk bisa tetap berada pada eksistensinya sebagai manusia ya. Lalu kemudian ternyata itu menjadi sebuah persoalan. Ketika orang Farisi melihat tindakan para murid, mereka kemudian mengambil sebuah dalil, yaitu hari Sabat, untuk menyalahkan tindakan atau perbuatan para murid itu. Jadi hari Sabat di sini diangkat oleh orang Farisi sebab hari Sabat itu sudah dipahami konsepnya bahwa itu adalah hari yang kudus ya, hari yang disucikan. Segala aktivitas-aktivitas yang tidak berhubungan dengan hari Sabat itu tidak diperbolehkan ya, termasuk salah satunya tadi memetik gandum, menyembuhkan orang pada hari Sabat dan sebagainya ya. Artinya di sini bahwa hari Sabat itu dimaknai oleh mereka secara sempit dalam arti itu ya. Sehingga hari Sabat ini kemudian diangkat oleh orang-orang Farisi itu untuk mempersalahkan Yesus terhadap tindakan muridnya. Jadi mereka datang kepada Yesus, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan hari Sabat." Nah, disitulah kemudian Yesus kemudian memberikan sebuah pencerahan kepada mereka. Terus pencerahan Yesus itu ya tidak lari-lari jauh ya dari kitab suci, dari apa yang dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya ya, atau apa yang dilakukan
oleh orang-orang yang mereka anggap sebagai orang penting ya. Jadi yang pertama, Yesus menjawab mereka dengan pengalaman Daud. Ya, pengalaman Daud. Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Ya, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikuti kecuali oleh imam-imam. Jadi di sini tentunya Daud melanggar ketentuan bahwa mereka makan roti yang tidak boleh dimakan oleh mereka, oleh sembarang orang kecuali oleh imam-imam. Nah, tetapi Daud dalam hal ini ya bertindak seolah-olah melawan ketentuan itu. Tetapi itu tadi termotivasi oleh keadaan fisik yang lemah, yang lapar itu ya. Sehingga Daud pun ya melampaui tuntutan itu atau melampaui ketentuan itu. Jadi dia lebih mementingkan manusia ya yang lapar daripada aturan atau tuntutan itu. Jadi dia merasa makan roti itu lapar kenyang dan bisa kembali beraktivitas atau bisa kembali tenaga dari para pengikutnya itu ya kembali normal dan bisa bersama dia, membimbing, melindungi dia atau bertempur bersama. Jadi ya kalau mereka dalam keadaan lapar tentu mereka akan lemah dan sebagainya, tentu akan berdampak sesuatu yang negatif untuk hidup mereka, untuk keberlangsungan hidup mereka. Oleh karena itu ya motivasi yang dilakukan oleh Daud itu adalah agar mereka kenyang dari kelaparan yang mereka alami ya. Mereka melakukan tindakannya adalah mereka mengambil roti itu dan makan. Jadi ya di situ di tindakan Daud itu ya sebuah tindakan yang sangat manusiawi ya. Jadi dia melakukan sesuatu yang memang untuk hidup, untuk keberlangsungan hidup. Kalau tidak ya semuanya akan mati ya, para pengikut termasuk Daud sendiri kalau tidak makan. Lalu kemudian dia juga mengangkat bagaimana pengalaman dari barisan mereka ya, barisan orang Farisi itu. Mengatakan, tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah, ya toh? Jadi imam-imam itu ya pada hari Sabat itu ya melakukan pelanggaran terhadap hukum Sabat. Seperti apa ya? Tentu di sini ya tidak dijelaskan, tapi memang Yesus mengatakan bahwa mereka itu yang melakukan pelanggaran pada melanggar hukum Sabat itu, imam-imam. Namun mereka tidak bersalah. Nah, di sini kemudian ya mereka menjadi seolah itu menyerang balik mereka. Pertama tadi memberikan pencerahan dan yang kedua adalah menyerang balik mereka. Nah, di sini Yesus mengatakan atau menegaskan bahwa Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah, yaitu dirinya sendiri. Jadi Yesus yang adalah Allah itu ya, sabda Allah yang menjelma menjadi manusia, atau Allah yang nyata di dalam diri Yesus itu, dia mengatakan tentang keberadaannya. Di sini ada yang melebihi bait Allah, yaitu dirinya. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, itu ya, yang ku kehendaki, yang Allah kehendaki, ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Jadi mentaati hukum Taurat itu ya boleh dikatakan sebagai sebuah persembahan diri ya. Apakah memang persembahan itu lebih baik? Persembahan diri itu lebih baik kalau itu dijalankan dengan kemunafikan atau dengan keterpaksaan? Jadi Allah tidak menghendaki, Allah menghendaki persembahan, Allah menghendaki belas kasihan. Itu tadi tindakan-tindakan seperti itu, gambaran kepada orang lapar berilah dia makan kapanpun waktunya. Pada orang yang membutuhkan berikanlah dia apa yang diperlukan. Jadi itulah sekiranya semacam ekspresi eksternal dari kita itu menghayati hari Sabat, yaitu membantu sesama sebenarnya itu ya, mengasihi sesama, bukan malah menghukum atau menghukum, mengekang kebebasan manusia dengan aturan ketat yang tidak manusiawi. Tapi setidaknya hukum Sabat itu sendiri dimaknai dengan kasih. Sehingga persembahan diri kita itu atau persembahan diri itu dari Sabat itu sendiri menemukan maknanya dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi sekiranya itulah yang mau disampaikan oleh Yesus, bahwa belas kasihan itu lebih penting dalam arti mengasihi sesama kapan dan dimanapun. Jadi yang diutamakan di sana itu adalah manusia, sesama manusia, kemanusiaan, bukan sesuatu yang di luar itu. Jadi memberi mereka makanan yang bagi yang lapar, menyembuhkan mereka yang sakit dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara-saudari, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.